Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Edi, apa kabar Pak Edi? Waalaikumsalam, Bu Mona. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Bu Mona Itu juga sehat terus ya. Alhamdulillah. Saya senang deh ngelihat keluarga bahagia itu di belakang fotonya. Excellent. Wah, Ya udah supaya sukses semua deh. nggak Berkah. bosan tempatnya di Iya. sini juga. Ya, Aduh, semuanya Alhamdulillah, blessing semuanya. Pak Edi, I'm exciting. Hari ini kita ngebahas pendalaman tentang perubahan pelanggan era digital. Ini penting banget Pak Edi ya, dan ya, I'm exciting dengan pembahasan ini. Dan ini adalah dari buku Customer is Change. Benar nih ya, emang Customer is Change. Mungkin bisa cerita sedikit saja tentang buku ini Pak Edi. Ini tahun berapa, ya, terus apa idenya? ya. Jadi Bu Mona, buku ini sebetulnya ditulis sudah cukup lama, tahun Mohon maaf 2010. Pak Edi, bisa lebih keras lagi dikit? Oke. Mm-mm. Ya baik Bu Mona, buku ini ditulis tahun 2010, sudah cukup lama sebetulnya. Ya, Nah, tetapi kelihatannya masih relevan sangat. untuk kita bedah atau untuk kita Ya. diskusi. Ya, relevansinya ada di mana? Yang Mm-mm. pertama adalah Mm-mm. satu kali buku ini kita perbaharui Ya. Mm-mm. data-datanya, ya bersama-sama dengan Bu Mona lah Asik. diperbaharui. Nah, Yes. jadi supaya kita update, supaya Yes. kita mengetahui perkembangan-perkembangan yang terjadi dan kita lakukan beberapa penyesuaian-penyesuaian. Iya. Iya. Nah, itu yang pertama. Kemudian selain masih relevan, yang Mm-mm. kedua, di dalam bahasan di Mm-mm. bab ini maupun Mm-mm. di pembahasan-pembahasan berikutnya, Mm-mm. data-datanya sudah diperbaharui dengan data-data yang baru, Mm-mm. Mm-mm. sehingga ini akan tetap bisa kita ikuti perkembangan-perkembangannya. Begitu Mm-mm. maksud saya. Nah, ini Mm-mm. yang mungkin poin di mana kita akan diskusi saat ini. Nah, eh, kita tahu bahwa pelanggan ini berubah sangat cepat karena pasarnya juga berubah dengan sangat cepat. Iya. Jadi, kalau kita berbicara relevan atau tidak relevan, ini masih relevan dalam pengertian kalau kita lihat sebagai pendahuluan Mm-mm. dari bahasan kita kali ini adalah Mm-mm. semua mengetahui sebagai sesuatu yang tidak bisa kita hindarkan Mm-mm. bahwa ICT, Mm-mm. Information Communication Technology, Mm-mm. digital begitu terus Mm-mm. berkembang Mm-mm. dan komunikasi tidak lagi memiliki batasan. Mm-mm. Semuanya dapat dilakukan secara Betul. virtual Betul. seperti yang kita diskusi saat ini. Iya. Virtual ini mendapatkan momentumnya pada saat pandemi. Meskipun jauh sebelum itu, sebetulnya kalau kita berbicara tentang video conference begitu, seperti aplikasi Zoom kali ini dalam konteks virtual, jauh sebelum itu sebetulnya sudah dikenal, sudah ada. Tetapi momentumnya belum dapat. Jadi kalaupun sudah ada, masih terkonsentrasi di perkantoran-perkantoran, dari satu kantor yang satu ke kantor yang lain, dari satu perusahaan yang satu ke perusahaan yang lain, di pemerintahan itu dari kementerian yang satu ke kementerian yang lain, dari kementerian yang satu ke pemerintahan provinsi, ke pemerintahan kabupaten dan kota begitu. Itu mereka sebelum itu juga melakukan video conference. Nah, namun saat itu yaitu semua orang tidak bisa melakukan di mana saja seolah-olah padahal Betul. secara teknologi dimungkinkan. Tetapi kalau misalnya Bu Mona mau melakukan video conference dari Jakarta ke Semarang begitu Mm. misalnya Mm. di sebelum pandemi, Bu Mona harus datang dulu ke kantor atau ke Mm. kementerian atau ke Mm. perusahaan di mana Mm. disediakan fasilitas video conference di ruangan yang besar. Iya. Lalu di sana Betul. diterima juga untuk penerimaan video conference di ruangan yang besar. Iya. Berkumpul semua orang di situ. Sekarang Iya. sangat personal.
Iya. dilakukan dan Pak mendapatkan Edi, momentum. Ya, Pak Edi, tahun 2017 kami melakukan sharing ke Inggris. ya, Yang dilakukan adalah kami berkumpul di satu tempat, kebetulan waktu itu di apa namanya perwakilannya WHO begitu ya, ya, ya. representasi Indonesia itu untuk bisa berinteraksi sama mereka. Jadi artinya masih benar-benar limited. Padahal sebenarnya Betul. kalau kita ngelihat sekarang, kok bisa ya dari rumah masing-masing ya gitu. Jadi benar-benar Iya, lompatan yang luar biasa. Dan ini implikasinya pasti banyak sekali pada bisnis ya. betul, betul. Implikasinya banyak sekali, terutama konteksnya kalau dirasakan sekarang di saat pandemi begitu ya. Konteksnya adalah kecepatan untuk berkoordinasi dan pengambilan keputusan itu banyak di banyak difasilitasi oleh apa oleh teknologi ini kan begitu. Koordinasi juga demikian, hubungan personal juga demikian, hubungan keluarga juga demikian, hubungan bisnis tentu sangat penting lagi, juga hubungan koordinasi pemerintahan juga sangat dirasakan manfaatnya. Meskipun tentu saja dalam konteks kemanusiaan atau dalam konteks hubungan antar manusia, pertemuan yang sifatnya fisik itu tetap saja diperlukan. Jadi saya kira ini adalah manfaat teknologi begitu dengan segala hal yang bisa kita ambil sisi positifnya kan begitu ya. Jadi Iya, betul. real kita pahami bahwa sekarang memang terrealisasi bahwa dunia memang sudah tanpa batas. Jadi tadi kita diskusi bahwa atau kita sampaikan bahwa kesiapan dan kecepatan setiap orang dalam mengolah informasi menjadi sangat diperlukan tentu saja. Nah, di sini yang tidak kalah pentingnya itu perubahan teknologi atau perkembangan teknologi sangat pesat mendorong pelaku industri untuk selalu melakukan perubahan dalam infrastruktur atau platform kalau berbicara digital, kompetisi sumber daya manusia maupun budaya perusahaan. Menarik sekali. Nah, lalu kalau kita berbicara ke tema kita kali ini, dengan beberapa perkembangan yang sangat pesat, maka risiko yang kemudian muncul atau konsekuensi kemudian muncul atau keniscayaan yang kemudian muncul kalau berbicara tentang kepentingan pasar begitu, itu jelas sangat pesat berkembang. Nah, karena pesat berkembang, tumbuh dengan sangat signifikan begitu, maka diperlukan pemahaman terhadap pasar yang dinamis ini begitu agar kita bisa mengetahui arah dan strategi yang jelas kalau kita berbicara tentang strategi korporasi dan juga menjadi penting arah dan strategi yang jelas di bidang pemerintahan atau government policy begitu maupun masyarakat sendiri untuk bisa memilah dengan kritis begitu apa yang mereka butuhkan supaya tidak menjadi masyarakat yang selalu konsumtif tetapi akan menjadi masyarakat yang produktif. Di era digital inilah kemudian muncul produktivitas dalam konteks market ya. Jadi market itu sekarang bisa ditembus kemana saja, Bu Mona. Jadi dari mulai bisnis dalam skala besar, bisnis dalam skala menengah, bisnis dalam skala kecil, mikro begitu, itu saat ini bisa memasarkan produk kemana saja dan contoh-contoh yang sukses seperti ini juga banyak. Tetapi yang berupaya untuk bisa menembus pasar juga memang tidak mudah karena memang itulah risiko pasar kompetitif kan begitu. Jadi ada yang sukses menembus pasar dengan tanpa ada lagi batasan, bisa tembus negara dari satu kota kecil sekalipun begitu. Itu kita bisa melihat contohnya banyak sekali liputan-liputan success story tentang itu begitu. Itu maksud saya yang saya ingin gambarkan dari pendahuluan pada saat diskusi kali ini. Iya. Bisa Oke. kita lihat di berikutnya barangkali supaya lebih Iya. menarik. Iya. Nah, eh,
kalau kita berbicara perusahaan, korporasi, Mm-mm. atau juga sebetulnya birokrasi ya, sama saja. Mm-mm. Kita bisa memetakan soal leadership barangkali. Mm-mm. Jadi kalau kita berbicara leadership atau kepemimpinan begitu, Mm-mm. ada teori yang kita sebut dengan kuadran peta taktik dan strategi perusahaan. Mm-mm. Jadi David Ketchum begitu Mm-mm. membaginya ke dalam 4 kuadran. Jadi kuadran yang pertama itu adalah dreamer. Mm-mm. Jadi dreamer ini adalah seseorang atau sosok kepemimpinan yang memiliki strategi yang baik, Mm-mm. namun lebah dalam taktik. Mm-mm. Jadi dia memiliki strategi yang baik sebetulnya, namun lemah Mm-mm. dalam taktik. Kita Mm-mm. seringkali menemukan hal yang seperti ini di lingkungan terdekat sekalipun, gitu ya. Mm-mm. Mm-mm. Bisa jadi mungkin kita sendiri dalam mengkoordinasikan suatu tanpa Mm-mm. kita sadari juga kita bisa saja berada di kuadran 1. Tinggal Mm-mm. bagaimana kita merasa bahwa ini kurang dan segera memperbaikinya mungkin taktiknya supaya ini bisa lebih masuk ke Mm-mm. pasar atau bisa lebih masuk ke Mm-mm. publik yang kita jadikan sasaran kan begitu. Pak Ini Edi, kuadran. mohon maaf, bisa dikasih contoh nggak yang applied kira-kira kebayangnya seperti apa nih kuadran 1 dreamer ini? Ya jadi dreamer itu begini. Mm-mm. eh, yang namanya korporasi begitu, itu Mm-mm. kan selalu mempunyai rencana jangka panjang, Ya. ya kan? Mm-mm. Mempunyai rencana jangka panjang. Mm-mm. 5 tahunan lah rata-rata begitu ya, meskipun sekarang Ya. banyak orang mengkritik di saat Ya. Kelamaan. teknologi berkembang, 5 tahun itu terlalu lama. Ya. Bahkan hitungannya kan sekarang katanya sudah hitungan detik sudah berubah. Tapi oke, Betul. bagaimanapun kan itu harus ada proyeksi atau hal-hal yang ingin kita sasar ke depan kan begitu ya. Nah, bisa jadi perencanaannya itu sangat sempurna begitu. Bagus sekali, metodologinya juga sangat bagus. Namun pada saat diimplementasikan dia tidak sukses. Mm. Kenapa tidak sukses? Lemah Mm-mm. dalam taktik. Maksudnya lemah dalam taktik itu mungkin Mm-mm. pada saat implementasi bisa jadi pengawasannya atau controlling yang dilakukan lemah. Mm. Bisa jadi pendelegasiannya itu mungkin terlalu besar sehingga dan dia Ya, tidak ya, ya, mengecek daripada pendelegasian itu. ya, Sehingga ya, ya. perencanaan-perencanaan yang sudah disusun dengan sangat bagus itu melenceng dari target. Kan begitu. Nah, ini Ya, yang disebut dengan dreamer. Jadi dia mampu merancang sesuatu ya. tetapi lemah melakukan eksekusi, kira-kira begitulah. Lemah Ya, Pak melakukan Edi, saya mau nambahin sedikit ya. Jadi ada satu statement, I like this statement. ya. Tim itu, they don't respect what you expect, they respect how you inspect, gitu. Jadi Iya, iya. kalau dicek, dipantau, dijaga apa continuity, progress dan lain sebagainya. Jadi taktiknya itu barangkali itu di situ gitu ya. They Betul. do inspect and evaluate, kemudian motivate, kemudian coaching dan lain sebagainya itu terus menerus sehingga jalannya sampai gitu, Pak Edi. Betul. Ya, setuju Betul. ya itu. Oke. Nah, yang ini yang kuadran pertama ya menurut Ya. Ketchum adalah seperti itu. Kemudian kuadran kedua, inilah yang sebetulnya sangat diharapkan di level kepemimpinan nasional maupun daerah maupun korporasi ya. Kuadran yang kedua, winner begitu. Jadi di kuadran winner ini adalah seseorang atau sosok pemimpin tidak hanya memiliki strategi yang baik, tapi juga memiliki taktik yang sangat memungkinkan berkompetisi di pasar. Yeah. Jadi sebetulnya semuanya terkontrol dengan baik, semuanya terukur dengan baik, punya key performance indicator yang sangat baik, bisa diukur. Mungkin merit system juga diberlakukan kan begitu. Dalam era digital sebetulnya kontrol terhadap perencanaan ini menjadi kontrol implementasi ini menjadi sangat dimungkinkan gitu. Jadi banyak dibantu di era digital ini sebetulnya kalau kita berbicara tentang apa kontrol aplikasi sudah banyak sekali kan mana yang apa judit misalnya, mana yang over judit begitu, mana yang sesuai target, mana yang tidak sesuai target. Jadi
di kuadran winner itu hal-hal yang seperti itu akan diteliti dengan sangat detail. Kenapa targetnya tidak tercapai? Kenapa ada delta minus 20% misalnya? Kenapa ada delta minus 5%? Apa yang terjadi kan begitu? Harus dicarikan jalan keluarnya ini supaya delta yang kurang 20% atau yang kurang 5% ini bisa dikejar di proyeksi misalnya di triwulan berikutnya begitu. Kita harus bisa mengejar delta minus ini supaya ditutup di supaya ditutup di triwulan berikutnya misalnya kan begitu. Ketat sekali dan inilah sebuah kuadran yang sangat diperlukan dalam konteks kepemimpinan ya, dalam konteks leadership, dalam konteks manajemen. Memang kalau kita berbicara kepemimpinan itu kan ada harismatik dan sebagainya kan, ada partisipatif dan sebagainya. Tetapi itu lebih karakteristik ya, lebih kepada sifat. Tapi dalam konteks memanajemennya ini adalah kuadran winner ini harus dibantu dengan sistem kan begitu. Ada KPI yang membantu, ada aplikasi untuk memonitor proyek, ada target yang dicek. Harus dikejar kalau ada delta, kalau ada kekurangan belum tercapai, harus didorong juga kalau sifatnya melebihi ini apa nih kita sukses melebihi, wah ini berarti harus diterapkan gitu kan. Jadi bagaimana memberikan motivasi kan begitu. Ya CEO sukses di kuadran 2 ini banyak contoh kan begitu ya. Di level global banyak sekali contoh yang sukses itu. Beberapa saya kira kita bisa catat ya. Mungkin Steve Jobs gitu, almarhum masih disebut sampai sekarang namanya karena dia sukses membesarkan Apple begitu kan misalnya ya. Kemudian banyak sekali yang bisa kita sebut di kawasan regional juga begitu. Jadi sukses perusahaan-perusahaan Korea begitu itu juga tidak lepas dari kuadran 2, sukses-sukses perusahaan-perusahaan Cina Jack begitu. Jack Ma begitu itu kan memang ada faktor-faktor yang lain misalnya faktor lingkungan mendukung dan sebagainya. Tapi faktor lingkungan yang mendukung kalau karakter winnernya tidak ada ya tidak bisa masuk pasar dengan baik juga kan begitu ya. Anak singkong Pak Edi. Iya. Trans. Nah, kuadran kedua. Kuadran ketiga adalah loser. Jadi kuadran ketiganya loser ini adalah strategi maupun taktik yang dimiliki sangat lemah. Sehingga tidak memungkinkan berkompetisi di pasar. Ya kita tahu tanpa mengatakan si A si B begitu, tapi dari berbagai pemberitaan, referensi, buku dan sebagainya memang ada sih kuadran 3 ini begitu. Bisa kita temukan begitu kan. Gagal memimpin sebuah perusahaan, gagal memimpin sebuah pemerintahan, gagal memimpin sebuah institusi begitu ya. Ya tentu saja kalau korporasi kegagalan itu ditentukan oleh kinerja kan begitu. Ya kan? Kalau korporasi kegagalan itu ditentukan oleh kinerja. Maksudnya apa kinerja itu? Tentu saja salah satunya adalah mungkin target pencapaian pendapatan begitu. Target pencapaian laba. Target peningkatan kualitas SDM, target pengembangan bisnis baru begitu misalnya. Itu yang namanya target itu kan ditetapkan oleh pemegang saham. Perusahaan. Pemegang saham itulah yang menilai dengan key performance indicators yang diberikan kan begitu ya. Kalau kita berbicara kuadran 3 dan kuadran keempat adalah doers ya. Jadi memiliki taktik yang baik, namun tidak diiringi dengan strategi yang baik. Jadi sebaliknya dengan dreamer. Kalau dreamer itu adalah strateginya baik, lemah dalam taktik. Tapi kalau doers adalah taktik yang baik, namun tidak diiringi dengan strategi yang baik. Gitu. Jadi dia punya taktik, tapi strateginya nggak jelas. Ini harus bagaimana. Kemudian
Hmm. pasukannya menjadi bingung kan begitu. Ada juga ya Hmm. Hmm. hal Hmm. seperti itu Hmm. ya. Hmm. Bisa jadi Hmm. karakter-karakter ini mungkin ada di masing-masing orang ya, Hmm. karakternya bisa jadi ada. Hanya bagaimana dia memperbaiki itu dari tahun ke tahun atau dari waktu ke waktu sehingga targetnya yang selalu ingin dituju adalah kuadran 2 menjadi winner kan begitu. Selalu ingin Hmm. menjadi winner Hmm. Hmm. gitu. Ya, Oke. jadi tidak ada manusia yang sempurna sebetulnya memang, tetapi yang menjadikan dia berubah itu adalah pertama adalah mungkin dorongan untuk berubah. Yang kedua adalah menyadari bahwa ada kekurangan di langkah-langkah sebelumnya sehingga harus memperbaiki dalam taktik dan implementasi begitu Hmm. kan bisa juga Hmm. seperti itu ya. Hmm. Ada juga yang memang karakternya sukses selalu begitu, sukses sukses terus begitu karena memang selalu terukur, itu juga Hmm. ada yang seperti itu. Tapi orang yang seperti itu kan tidak banyak begitu. Namun diharapkan itu yang akan tumbuhkan begitu ya. Ya. Pak Itu. Edi, saya Ya, mau bertanya, mengapa Pak Edi ini kan lagi ngebahas tentang pasar yang terus berubah, oke? Nah, betul. kenapa Betul. menampilkan ini? Sebenarnya mau diarahkan kemana? Ya, karena begini, Mm. kalau kita berbicara tentang korporasi, Mm-mm. maka berbicara tentang arah dari Mm-mm. perusahaan. Betul. Kan begitu. Mm-mm. Arah perusahaan itu apa sebetulnya? Arah perusahaan itu yang dituju adalah bagaimana perusahaan ini menguasai market share, Iya. Mm-mm. 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 menjadi pemimpin pasar kan begitu. Yang Mm-mm. diharapkan Mm-mm. menjadi pemimpin pasar. Mm-mm. Nah, kalau menjadi pemimpin pasar, maka Mm-mm. kuadran yang harus dimiliki adalah kuadran winner, kan begitu ya. Mm-mm. Mm-mm. Untuk menjadi Mm-mm. pemimpin pasar, maka kuadran yang dimiliki mungkin bukan hanya pemimpin dalam pengertian seorang CEO, tapi pemimpin dalam Iya. pengertian manajemen Heeh. itu adalah sesuatu yang mempunyai kewenangan atau Mm-mm. seseorang yang mempunyai kewenangan untuk mengeksekusi sesuatu keputusan, Mm-mm. untuk merumuskan keputusan, ya itulah yang disebut dengan manajemen ya, yang disebut Mm-mm. dengan pimpinan. Dan Mm-mm. semua level itu harus ada di kuadran winner. Jadi kalau dilihat di Mm-mm. kuadran winner, Bu Mona lihat di sebelah kanan, Mm-mm. tidak hanya memiliki strategi yang baik, tetapi juga Mm-mm. memiliki taktik yang sangat kuat ya, Mm-mm. memungkinkan berkompetisi di pasar. Jadi ini yang Mm-mm. membawa ini Mm. supaya masuk ke pasar. Mm. Understand. Bisa dibayangkan kalau Ya. kalau manajemen berada di kuadran yang tidak kita harapkan, ya bisa saja dia menciptakan produk, tapi produknya tidak laku di pasar. Iya, Kan iya, begitu iya, ya. iya, iya, Karena iya. dinamika pasarnya sekarang kan sangat tinggi, benar nggak? Jadi Hmm. cepat sekali Iya, berubah. iya. Pak Edi, jadi understanding apa namanya market itu penting ya, karena dengan memahami pasar, memahami pelanggan yang dinamis gitu ya, kita Iya, bisa memberikan memproduksi produk atau jasa yang sesuai dengan pasar. Kemudian iya, strategi-strateginya juga bagus, leadership-nya juga bagus gitu ya, dan strategi-strategi lain juga harus bagus gitu ya. Oke. iya, ya begitu Bu Mona, betul sekali. Nah, Ya. ini Hmm. kita lihat ya Ya. relevansi di sini. Hmm. Jadi yang ini contoh saja sebetulnya ya, Ini tapi ini contoh. contoh Oke. ya, Hmm. yang sangat kita pahami atau yang sangat familiar dengan kita. Hmm. Hmm. Nah, kita tahu kan Hmm. di pasar telepon genggam ini Hmm. ketat sekali persaingannya. Betul. Jadi kalau kita lihat Nokia di masa lalu begitu Hmm. selama bertahun-tahun menjadi Hmm. raja untuk Betul. produk handphone. Hmm. Tiba-tiba runtuh setelah masuknya produk smartphone. Hmm. Jadi tidak ada yang mengalahkan Nokia pada saat itu Hmm. dengan yang sangat terkenal. Hmm. Produk Nokia saat itu adalah yang sangat terkenal, menjadi tentengan CEO kemana-mana, menjadi Hmm. tantangan Hmm. manajemen korporat kemana-mana. Hmm. Itu Hmm. adalah komunikator ya. Hmm. Hmm. Komunikator itu sangat fenomenal ya pada saat itu, dan
orang tidak yakin juga atau bahwa itu akan tergoyahkan. Mm-mm. Mm-mm. Tapi ternyata dia bukan hanya goyah, tetapi juga runtuh. Mm-mm. Jadi menarik sekali itu terjadi. Mm-mm. Jadi kalau kita lihat di sini pasar smartphone global, Mm-mm. betapa peran dari produk ini sangat besar. Mm-mm. Mm-mm. Bayangkan pasar smartphone global tumbuh 19% year on year, begitu. Mm-mm. Mm-mm. Meskipun turun 7% Q on Q, Q Mm-mm. on Q itu adalah dari triwulan ke triwulan, Mm-mm. dengan total pengiriman 323 juta unit, Mm-mm. ya itu 2018 sampai dengan 2021. Mm-mm. Kemudian Samsung Mm-mm. berada di posisi nomor 1 dengan pengiriman mencapai 58 juta unit pada Q2 2021. Nah, ini yang masuk belakangan barangkali ya. Xiaomi melampaui pengiriman 52,5 juta unit, menjadi merek smartphone terbesar kedua di dunia untuk pertama kalinya. Jadi kalau dilihat di layar, ini persaingannya tajam sekali. Jadi ini menarik. Jadi bayangkan global smartphone shipments itu di 2021 Q2, Samsung 57,9, Apple 48,9, Xiaomi 52,5, Oppo 33,6, Vivo 32,5, dan yang lain adalah 97,7. Jadi total market yang masuk pasar hingga 2021 Q2, artinya semester 1 itu adalah 323,1 juta. Jadi ini besar sekali, luar biasa. Ini adalah bisnis yang ya inilah yang menjadi apa, yang menjadi pionir atau bukan pionir ya, yang menjadi primadona di saat ini ya, pada saat orang tidak bisa lepas dari smartphone kan begitu. Jadi kalau kita lihat di warna warna biru tua itu adalah di tahun Samsung. 2021, kita lihat di Q2 aja di ujung ya. Mm-mm. Samsung itu 18%, Mm-mm. kemudian disusul oleh Xiaomi adalah 16%, Mm-mm. kemudian disusul oleh Apple. Apple 15%, Mm-mm. disusul oleh Oppo itu Mm-mm. 10%, Mm-mm. disusul oleh Vivo itu Mm-mm. adalah 10%, dan disusul oleh yang lain-lainnya 31%. Mm-mm. Ini yang disebut dengan peta market share kan begitu. Mm-mm. Mm-mm. Iya. Kuenya itu ya terbagi seperti itu gitu. Mm-mm. Mm-mm. Jadi luar biasa. Nah, kalau kita segmentasikan begitu Pak ya, Edi, kalau kita ini Indonesia ya? global, global. Internasional, global Ya, ya? Oke. ya, global smartphone. Jadi kalau kita Oh. lihat begitu ya, pasar yang sangat kompetitif ini itu terus tumbuh, tetapi Mm-mm. kalau kita menyebut Nokia di awal begitu, Mm-mm. Mm-mm. Anda bisa lihat Mm-mm. Nokia tidak ada tidak ada di dalamnya nih saat ini, Nggak ada, tidak ada di udah hilang. dalamnya. Jadi bahwa memang revolusi revolusi teknologi itu ya bisa sangat signifikan berubah begitu, atau dia bisa signifikan tumbuh, tetapi dia juga bisa signifikan hilang kan Ya, begitu ya. ya, ya. Ya, bukan berarti yang lewat itu tidak berusaha untuk balik, Iya, berusaha, tetapi iya berusaha. tidak mudah begitu ya, tidak Iya, mudah. iya, iya. Ini Ya, jadi persaingan Pak Edi, pasar, ini persaingan masing-masing pasar. kita punya kucing nih dari tadi. Oke. Persaingan pasar. Jadi persaingan pasar itu memang luar biasa. Ini baru smartphone ya, belum yang lain ya. Banyak sekali kalau saya hanya ambil contoh yang akrab dengan kita aja ya begitu. Tentu saja di sini ini juga kita kalau mau petakan otomotif juga bisa kita cari Betul, betul. otomotif sebetulnya.
Kalau Jadi ini pas ya kita sama judulnya Pak Edi. Judulnya pasar ya yang terus betul, berubah ini benar-benar berubah, kelihatan di ya sini berubah. dan ngelihat ini aja saya deg-degan gitu ngelihatnya. Oh dahsyat ya benar-benar nih. Kita nih harus lari nih kalau ada Iya, masuk ke iya, kompetisi betul, ini berarti benar-benar harus iya betul, kreatif gitu. Oke Pak Edi. betul. Jadi kalau yang segmentasinya paling tinggi, Hmm, sebut misalnya hmm, Apple ya begitu. hmm, Ini hmm, dia punya segmentasi juga kan. hmm, Apple kemudian disusul oleh Samsung, hmm, baru disusul lagi oleh kelas menengah ke bawah. Itu juga ya pasar hmm. itu kan bermain di segmentasi kan. Pasar Iya, itu kan iya. bermain di segmentasi. Hmm, Ada hmm, segmentasi atas, ada hmm, segmentasi menengah, ada segmentasi menengah ke bawah begitu. Nah, ini juga hmm, sama sebetulnya hmm, ya. Jadi hebat lah ini, menarik hmm. lah begitu. Iya, Ya, oke. Baik. Nah, iya. yang mendorong juga pasar berubah itu adalah media sosial dan gaya Hmm, hidup, ya kan? Yang mendorong pasar berubah itu adalah media sosial dan gaya hidup. hmm, Pasti itu. Jadi hmm, kenapa begitu? Karena informasi yang diterima masyarakat semakin merata melalui berbagai media sosial itu. hmm, Jadi sekarang kan tidak ada bedanya orang hidup di kota metropolitan, hmm, ya, sampai orang hidup di sebuah kota kecil begitu. Apakah itu kota kecamatan atau sebuah kota pedesaan, semua hmm. mendapatkan akses yang sama, kan begitu ya. Betul. Jadi yang disebut modernitas itu Hmm, mungkin 20 tahun yang lalu kalau orang hidup di kota-kota besar merasa dia yang paling tahu mendapatkan semuanya hmm. begitu, informasi, brand sebuah produk begitu ya, atau apa saja. Sekarang kan enggak juga, ya orang bisa mendapatkan apa saja untuk dia memilih yang dia suka kan begitu ya. Hmm, hmm, Jadi hmm, ini menarik sekali, eh, luar biasa sebetulnya. Nah, memang ada hambatan juga kita harus apa pahami, apalagi tercermin di dalam masa pandemi begitu ya. hmm, Ada orang yang sudah akrab sekali dengan teknologi karena hmm, memang dia sudah lama terakses begitu hmm, dengan hmm, jaringan di teknologi telekomunikasi, hmm, informasi ini, hmm, digital ini. Tetapi kalau kita lihat ada juga hmm, bahkan di Jawa sebetulnya beberapa hmm, daerah yang sulit juga mendapatkan sinyal. Ada juga sih sebetulnya ya, hmm, kita bisa hmm, bisa pahami juga hal-hal yang seperti itu. Tapi konteksnya adalah ketika itu terhubung, begitu maksud saya. hmm, Ketika itu terhubung, misalnya hmm, yang tadinya belum mendapatkan jaringan yang stabil atau hmm, bahkan belum terhubung, hmm, tetapi ketika infrastruktur atau ya infrastruktur teknologinya masuk ke situ, hmm, ternyata masyarakatnya hmm. itu juga tidak tidak perlu waktu lama untuk dia Iya. bisa akrab dengan teknologi itu, memanfaatkan itu dengan Hmm. sangat cepat gitu. Dengan sangat cepat. Dengan Ya. sangat cepat. Pak Edi, Jadi sebentar Pak Edi. Saya ingin Pak Edi menghubungkan antara pasar yang terus berubah dengan wabah media sosial dan digital life ini. ya, Ya. baik. Baik Bu Hmm. Mona. Jadi pasar yang terus berubah dikaitkan Hmm. dengan wabah media sosial dan digital life gitu. Hmm. Gaya hidup digital, semua orang bisa mendapatkan sesuatu dengan sangat mudah. Misalnya untuk memesan suatu barang, Hmm. memilih menu makanan, Iya. dia bisa tinggal di rumah kapan saja dia mau pesan dan makanan yang kita inginkan bisa datang. Itu perubahan pasar yang sangat signifikan, ya kan? Seseorang memesan kemeja begitu berwarna biru tua Hmm. dari sebuah desa di Jawa Barat misalnya Hmm. ataupun di Hmm. Jawa Tengah atau di Jawa Timur atau bahkan di Kalimantan Hmm.
Selatan misalnya atau di Mm-mm. Kalimantan Barat begitu, Mm-mm. dia Mm-mm. bisa mendapatkan yang dia inginkan. Seperti yang dia pesankan tanpa dia harus datang ke sebuah pertokoan atau supermarket di kota besar dan dia bisa pesan kapan saja dan itu akan datang. Bentar, Pak Edi. Berubah. Pak Edi, saya dan keluarga saya Ya, butuh beras. Oke. ya, Kami akan mengkonsumsi beras dengan kapasitas kami saja gitu. Artinya orangnya tetap itu, ya kan? ya, Palingan medium yang berubah, medium pembeliannya. Tetapi ya, kebutuhan manusianya, misalnya jumlah baju yang dibutuhkan, orangnya segitu berarti jumlah bajunya segitu, ya kan? Itu ya. itu bagaimana yang dimaksudkan berubah itu dalam konteks apa? Karena saya melihat jumlah penduduk Indonesia 270 juta orang ini tetap saja dia Hmm. punya kebutuhan-kebutuhan pakaian, makanan, handphone dan sebagainya tuh tetap tetap jumlahnya gitu. Atau Ya. kalau ada perubahan, apakah karena adanya teknologi ini menjadi berubahnya yang tadinya eh, eh, makannya beras menjadi tidak beras atau Bukan, bagaimana yang dimaksudkan? bukan. Hmm. Perubahan itu begini ya, kalau Hmm. kalau itunya betul. Jadi artinya Hmm. kebutuhan pokoknya kan relatively sebetulnya tidak berubah kan begitu ya. Ya, Jadi heeh, kalau heeh. orang butuh pakaian ya pasti pesan pakaian, cuman model yang Ya, berubah gitu kan. ya, ya, heeh. Jadi kalau orang butuh kebutuhan sandang pangan papan, Hmm. begitu dia bisa memesankan semuanya sesuai yang dia butuhkan. Nah, tetapi cara orang mendapatkannya yang berubah, Ya, ya kan? cara Cara mendapatkannya. Nah, cara Ya. mendapatkannya berubah. Hmm. Tetapi jangan salah, bukan cara mendapatkannya berubah saja, tapi cara perusahaan atau cara produsen memasarkannya juga menjadi berubah, Betul. ya Cara kan? produsen memasarkan berubah, cara Berubah, masyarakat memilih memilih tempat juga berubah. perusahaan yang akan dia beli bisa jadi berubah. Jadi artinya Ya, persaingannya itu ya kan. ya Kebutuhannya betul. tetap barangkali ya Pak Edi ya. Kebutuhannya bisa relatif tetap Di, atau ya mungkin ya tidak relatively ya, tetap ya setuju. ya tidak banyak lah. Tidak banyak. Ya apa sih yang dibutuhkan orang untuk makan ya sebetulnya ya tidak ya itu saja sebetulnya bisa dikatakan Iya, begitulah ya iya, mungkin iya. variasi aja yang membedakan begitu ya Iya, tetapi cara orang memasarkannya cara orang mendapatkannya itu yang berubah. iya. Gara-gara apa semuanya itu ya kalau disebut gara-gara ya karena teknologi tersebut itu satu kemudian Iya, yang iya, iya. kedua Hmm. dalam konteks orang membentuk pasar begitu itu kan Hmm. apa yang mainstream maupun yang non mainstream itu kan Hmm. bisa Hmm. kita petakan. Jadi Hmm. Hmm. arus utama yang bukan arus utama itu kan bisa kita kita lihat Iya. sebetulnya ya. Hmm. Tapi sekarang Hmm. orang juga bisa menjual produk rumahan Hmm. dari rumah saja begitu Hmm. dengan Dan memanfaatkan juga media sosial. laku. Dan juga Ya dan bisa itu jadi laku. Hmm. benar nggak? Jadi Hmm. itu terjadi kan begitu yang terjadi. Iya, iya, Hal iya, iya. ini kemudian kembali kalau ya artinya kembali kita tidak menginginkan pandemi sama sekali tidak Iya. menginginkan pandemi. Hmm. Tapi Hmm. kalau Hmm. kita berbicara bahwa itu menjadi sebuah momentum apa wabah media sosial dan digital life ini berkembang, salah satunya adalah pandemi itu yang mendorong orang tidak mau keluar rumah atau memang tidak boleh keluar rumah, disarankan tidak keluar rumah begitu. Ya dia habis berbelanja dari platform media sosial, kan begitu ya. Berbelanja dari platform media sosial dan kemudian itu menjadi gaya hidup. Iya, iya, iya. Jadi sebenarnya memang betul perusahaan atau corporate itu harus benar-benar mampu beradaptasi, menyetarakan tantangan dengan tanggapan mereka gitu ya, Iya, dengan betul. melihat betul bagaimana nih bagaimana kehidupan atau gaya hidupnya customer sekarang ini kemana dan lain sebagainya. Terus berarti mediumnya seperti apa, strategi taktiknya seperti apa ya Pak Edi? Iya, betul. Jadi beberapa catatan begitu ya, mungkin datanya Ya. bisa dilihat nanti, tapi Mm-mm. beberapa catatan tadi sudah disampaikan bahwa pesat sekali perkembangannya Mm-mm. adopsi penggunaan digital ini sejak awal Mm-mm. pandemi begitu. Mm-mm. Meskipun sebelum awal pandemi di 2020
2020 awal atau Hmm. 2019 akhir begitu, Hmm. tren tren ini sebenarnya sudah besar juga begitu. Hmm. Cuman Hmm. dengan pandemi ini dipercepat lagi begitu. Tren ke sana Betul. sudah muncul. Hmm. Lalu apalagi cirinya atau Hmm. apa hal yang mendorong pengguna internet meningkat lebih dari 1,4 miliar sejak tahun lalu dengan pertumbuhan mendekati 6% year on year begitu. Jadi tinggi Hmm. sekali. 6% ya, Jumlah pengguna luar biasa ya. betul. Jumlah pengguna media sosial lebih dari 13% sejak tahun lalu dengan peningkatan lebih dari 1,4 miliar pengguna hanya dalam 12 bulan. Hmm. Itu pertumbuhan yang sangat luar biasa. Yeah. Dan kalau dilihat di data di tengah internet adoption di situ, Hmm. Indonesia ada salah satu yang tertinggi sebetulnya di Dahsyat ya. 73,3%, dahsyat sekali. Disusul Vietnam begitu ya. Lebih Kemudian besar ada dari peta dunia ya Pak Edi. ya Worldwide betul. Jadi 60%. ya kan, tapi kan memang faktanya orang-orang di atau orang-orang kita lah, Iya, orang-orang di Indonesia, termasuk kita begitu, iya, ya iya, memang bisa dikatakan seolah tidak bisa lepas dari internet begitu ya. iya. Semuanya selalu ingin terhubung dan saya pikir dari satu sisi itu selalu artinya maksud selalu ada positif dan negatif dari situ. Tergantung bagaimana kita memanfaatkannya, kan begitu ya. Iya, iya, iya. Kira-kira begitu. Pak Luar Edi, biasa ini. Pak Edi, Ya, ini penting ya. Ini sebuah edukasi yang penting, sebuah gugahan yang penting gitu ya untuk mengingatkan kepada semua pihak bahwa kita harus cepat beradaptasi, cepat mengambil peluang, cepat juga menyesuaikan gitu ya. Ini perlu dielaborasi detail sekali, Pak Edi. iya Eh, betul. Pertanyaannya Dan adalah, ini should we continue now atau kita adakah yang harus sekarang ini dihubungkan atau kita continue later saya terkait kira dengan apa yang sudah dibahas ini? cukup Ini sampai sekarang sini atau dulu ya. nanti? Jadi, Sampai sini. Ini nanti kita ya. lanjutkan nanti ya. Ya, Pak Edi boleh cerita sedikit kita bakal dapat apa di next gitu, sekilas saja. Ya, jadi begini, di berikutnya kita Mm-mm. akan melihat beberapa Mm-mm. karakter data begitu. Mm-mm. Mm-mm. Jadi kita bisa Mm-mm. melihat disrupsi dari digital. Ya. Salah satu Mm-mm. yang kemudian kita Mm-mm. bisa lihat adalah disrupsi digital terhadap media misalnya, itu bisa Ya. kita Mm-mm. lihat. Mm-mm. Lalu Mm-mm. Mm. semua orang tahu bahwa sekarang adalah era data begitu. Iya, Kita akan betul. berbicara tentang bersaing di pasar data seperti apa, Betul. sampai nanti kita bisa bahas tentang beberapa hal dari konsep marketing masa Ya. depan Hmm. sampai dengan nanti yang terakhir adalah indikator keunggulan bersaing Ya, ya, ya. sebagai bagian dari sesuatu yang tidak dapat dipisahkan dari pasar yang terus berubah itu. Iya. Itu Pak mungkin ya. Edi, Ya, saya yakin nih akademisi dan praktisi perlu berefleksi gitu ya, diam-diam lagi, ngunyah-ngunyah lagi ya, ya, apa yang ya. terjadi sambil mereka ngelihat lagi apa ya yang perlu dia lihat kembali dalam strategi taktiknya mereka, visinya mereka gitu ya. Ya. Very nice. Oke. Ya, Ya, kita terima ketemu kasih. lagi di pertemuan berikutnya, Pak Edi. Terima kasih untuk sharing Baik. yang sangat bernas. Terima kasih, selamat beristirahat.